Jadi ada jin korin, Iya. korin Belanda yang ada di sini, gitu loh. Ada di sini sosok perempuannya namanya Mrs. Anna. Kalau yang kembarnya itu ada Mrs. Patrick sama Mrs. Dozen. Oke, assalamualaikum semuanya. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan video WK Jurnal. Dan kali ini saya sedang berada di ex pabrik gula Gempol Cirebon. Dan kebetulan di depan kita sudah ada Pak Haji nih. Boleh diperkenalkan dulu ini sebelum kita ngobrol panjang ya. Silakan Pak Haji. Ya, oke, selamat malam teman-teman. Selamat Saya malam. Haji Johan. Iya. Sebagai keamanan atau security di sini, mewakili teman-teman juga istilahnya sebagai juru kunci di sini. Iya. Oke. Berarti Pak Kunci Johan atau Pak Haji Johan ya. Johan gitu, Pak Haji Oke, Johan. Pak Haji Johan. Ini pabrik gula Gempol ini didirikan tahun berapa Pak Haji? Oke, siap Mas Dika. Pabrik gula Gempol ini berdiri di era kolonial Belanda ya. Oh, Tepatnya itu antara sekitar 1847 1847. dan berhenti enggak produksi itu sekitar antara 1995. Berarti produksi dari tahun 1847 baru selesai, berhenti tidak produksi itu tahun 1995. itu kenapa berhenti atau tutup pabrik ini? Berhenti itu karena kita nggak kurang jelas ya, tapi Iya. kita coba telusuri atau bertanya kepada karyawan, itu kebanyakan bilang area tebunya nggak ada. Oh, Jadi kebanyakan petani itu lebih condong kepada penanam padi gitu. jadi disebabkan salah satunya oleh area tebunya yang tebunya berkurang ya, Iya, berkurang. Area tebunya berkurang per Iya. wilayah. per gitu. wilayah. Mm-mm. Kebetulan di sini juga ada yang dekat Jatiwangi ya. Iya. Hmm. Dan kebetulan Jatiwangi juga sekarang udah tutup ya Pak Haji ya. Jadi awalnya ini dulu. Oh, awalnya ini dulu. Ya, ini dulu baru Jatiwangi, Kadipaten, terus Jatiwangi. Iya. Gitu. Oke Pak Haji, Pak Haji sudah berapa tahun nih bekerja sebagai keamanan di pabrik gula Gempol ini? Oh iya Mas Ika, Mas Beka, kita bekerja di sini sekitar antara 12 tahunan. 12 tahunan. 12 tahun. Dari organik sampai dengan sekarang dikelola oleh BUJP Yayasan. Iya. Nah, selama 12 tahun ya Pak Haji ya, bekerja sebagai keamanan di sini. Nah, kita jadi ngobrolnya ke masalah mistis gak apa-apa Pak Haji? Oh siap, paling saya suka sok apa yang hal-hal Iya. mistis, Nah, apa yang kebetulan perlu Pak Haji ditanya. ini seorang kuncen teman-teman. Iya. Jadi untuk hal-hal mistis sepertinya wah ini paling Ya, inilah. artinya kita juga sebagai pelaku, mohon maaf Mas iya. Beka, artinya pelaku dalam arti yang membantu lah, sedikitnya para spiritual gitu, Iya. barangkali orang yang perlu bantuan ya kita bantu. Oh gitu ya. Iya. Aduh. Jadi Pak Haji ini Pak sebagai seorang tokoh Iya. bisa dibilang supranatural atau gimana Pak Haji? Ya, gitulah gitu, Gitu ya. tapi kita berpenampilan Biasa aja. Biasa aja, sewajarnya saja. Tidak terlalu mencolok. condong ke semacam pakai jubah Iya, atau apa ya enggak Pak Haji lah ya? kita. Yang penting keilmuan kita bisa manfaat untuk orang lain. Kalau Amin, ada yang amin. membutuhkan, Yang pertolongan penting kita. ada yang membutuhkan. Ya, gitu. Selagi kita bisa membantu, Iya, ya ayolah kita gitu ya bisa- Pak Haji ya. siap membantu kan. Ya kembali lagi ke cerita mistis pengalaman Pak Haji di sini. Jadi- Pernah ngalamin apa aja Pak Haji? Kalau untuk cerita panjang lebar itu banyak ya, Mas Dika. Ya Selama mungkin ini kita kisah-kisah. kita bekerja di sini Iya. selama 12 tahun di sini, suka dukanya itu banyak. Di antaranya hal-hal mistis itu ya, tempat kita ada istilahnya, kita pertama kali datang di sini langsung ditemuin
Ditemuin kayak gimana sama Pak Haji? anak noni Belanda. Oh, Dua kembar, noni Belanda itu kembar dua. itu berwujud Iya, atau hanya bayangan aja Bukan Pak? wujud. Perempuan dua. Dia itu kakak adik. Iya. Dan posisinya ada di belakang pos ini. Oh, nanti Oke. boleh Pak Haji, Iya, nanti kita ke sana. Nanti kita ke sana. nanti Oke kita teman-teman, ke sana. nanti kita ke sana ya. Nah, Jadi di mana penampakan noni Belanda ya Pak Haji ya? ya kalau dulu itu di sini banyak masih komplek perumahan karyawan. Oh, Tapi setelah ini sekitar tahun 2016 sampai dengan 17 itu dilelang, diratakan. jadi Gitu. sekarang udah nggak Udah ada. nggak ada perumahan. Tinggal pondasinya aja ya Pak Haji ya? Tinggal bangunan kantor, gudang ini ex bulu tangkis, juga ini ex gedung sentral listrik Iya, atau kamar lampu yang terkenalnya dulu namanya kamar lampu. iya. Jadi peralihan dari misalkan PLN mati baru generator genset Oh, dinyalakan untuk kebutuhan pabrik ini gitu. Oke. Tapi kalau orang dulu itu bilangnya kamar lampu. Nah, yang paling ekstrim kebanyakan para YouTuber itu di kantor, juga di cerobong asap di sana kan itu loh. Ini yang dibilang Pak Haji paling angker kantor dan cerobong asap, emang semacam dihuni makhluk apa Pak Haji? Ya banyak di sini, khususnya ini masih kerabat atau keluarganya istilahnya kolonial Belanda. Jadi ada jin korin, Iya. korin Belanda yang ada di sini gitu loh. Ada di sini sosok perempuannya namanya Mrs. Anna. Kalau yang kembarnya itu ada Mrs. Patrick sama Mrs. Dozen. Itu sama orang tuanya siapa ya? Kalau ini kita lupa. Itu namanya Charles Van Hosten. Van Hosten itu namanya Van Hosten. Dan ini kalau di sini penguasanya dulu di era Belanda itu namanya Ibu Ratu Wilhelmina. Oh, Ibu Ratu Wilhelmina, Ibu Ratu. Jadi seluruh pabrik yang ada di sini itu kepunyaan Ibu Ratu Wilhelmina. Oh, kalau di sini pengayom sesepuh atau nyainya yang ada di sini itu perempuannya itu namanya terkenal di sini itu mitosnya dengan sosok perempuan yang namanya Nyai Brintik. Nyai Brintik itu siapa Pak Nyai Haji? Brintik itu sesepuh pengayom di sini. Itu dari alam, bukan dari Belanda, bukan. Bukan dari Belanda, bukan. Dari kalau menurut kita sih itu jadi sebelum pabrik ini berdiri, beliau sudah ada di tanah ini gitu. Iya. Itu. Jadi itu mas sebelum pabrik Dia sudah ada. sudah mendiami sini ya. Di sini namanya Ibu Nyai Brintik, Ibu Nyai Brintik. Dan beliau itu rumahnya itu yang pernah saya temuin dalam lewat mimpi sama akinya suaminya itu adanya tetap di sana, di rumah besaran sana. Di rumah tapi rumahnya masih ada Pak Haji? Nggak ada. Udah dibongkar. Cuma ada beringin besar yang ya istilahnya ya besar lah. Beringinnya masih ada Pak Masih Haji? ada beringinnya besar. Nanti kita lihat ke sana. Tapi gedungnya sudah ambruk. Sudah ada, nggak ada semua bangunan rumahnya, udah nggak ada iya, semua gitu loh. Nah ini kalau di sini ada 3 lapis. 3 lapis. 3 lapis pasukan gaib. 3 lapis pasukan gaib. Yang pertama itu adalah korin atau ruh Belanda yang istilahnya identik prajurit Belanda di sini. 3 sak. Ya maaf dipotong dulu ya Pak Haji. Itu roh-roh Belanda itu apa dulunya pekerja di sini yang meninggal atau gimana Pak Haji? Iya, jelas. Jelas ada istilahnya dulu yang istilahnya diserang sama Jepang kan gitu kan. Iya. Nah sebelum pulang ke sana kan Jepang mendarat di sini. Iya. Cepat ini juga dikuasai oleh Jepang Dulunya. Setelah Kalah dari setelah Belanda kalah dari Jepang ya. Jadi dikuasai sama Jepang. Di sini banyak pasukan Belanda. Kadang suara bergade kayak terap itu. Kalau di sini kan ada tiang benderanya itu. Iya. Itu tiang bendera itu dari berdirinya pabrik itu sampai dengan saat ini tiang benderanya. Ini masih tiang bendera Iya, buatan Belanda. Belanda ini Belanda. Oh iya. Tiang bendera itu pertama bangunan ini kantor dibikin ya itu udah ada. Jadi semua karyawan biasanya kalau pagi setiap hari Senin atau apa itu upacara di sini semua. Nah, bahkan korinnya itu rohnya juga seakan-akan kita merasakan mereka itu masih ada. Iya. Jadi kalau orang-orang melihat di sini itu pabrik itu seakan-akan masih hidup sebenarnya. Masih hidup gitu. ya.
istilah di alam gaibnya gitu. Iya. Masih ada kegiatan atau aktivitas. Kalau di sana itu areanya area ada namanya sumur tua ya, sumur Belanda. Itu modelingnya lingkarannya sekitar nggak tahu berapa lah lebar. Ada Itu dua kembar. Untuk apa Pak Haji Jadi sumurnya? dia itu sumur itu untuk mengambil air kebutuhan konsumsi Kebutuhan pabrik. pabrik. Oh. Itu. Kalau untuk tebu kan misalnya ada aliran irigasi, Iya. aliran irigasi. Jadi, Iya. tapi itu kali sumur itu buat pencucian setum, Iya. kereta tebu, Iya. terus mobil itu juga konsumsi untuk sebagian istilahnya karyawan pabrik. Karyawan pabrik airnya gitu ya, Pak Haji ya. Itu. Nah terus apa namanya, kalau di wilayah sana itu wilayah pasukan gunung, Wilayah mana Pak Haji? pasukan gunung. Di belakang Ya, gedung. ini sini Cerobong ini nih. Oh, dekat Cerobong. Ya ini Cerobong ke sana itu pasukan gunung. Jadi kalau misalkan ini kaitannya dengan leluhur yang ada di sini, Iya. kaitannya dengan istilahnya sesepuh yang di sini, Iya. yaitu sesepuh Palimanan, leluhur Palimanan ya, itu yang berkuasa di belakang pabrik Indosemen atau gunung itu buat dalam atau gimana ya. Nah itu sebagian pasukannya ada di sini, tugas untuk menjaga ini. Jadi katakanlah kelasnya di sini hanya sekelas senopati Iya. atau panglima lah gitu. Nah itu. Gimana Mas Rika? Nah, Apalagi? gitu. Kembali lagi ke ini ya Pak Haji ya. Saya pengen dilihatkan lokasi-lokasi mana saja yang angker menurut Pak Haji ini. Bahkan katanya pernah ngalami hal-hal aneh di sekitar mana gitu Oh nanti. iya nanti kita bantu Iya. telusuri, nanti kita gitu, nanti kita tunjukkan, nanti kita coba permisi, coba komunikasi dengan Sohibul Gaib yang ada di sini. Kita coba maksudnya dalam arti bukan interaksi, kita izin huruf salam di sini, kita syukur-syukur beliau itu mau mewujudkan, mau istilahnya menggerakkan sesuatu atau gimana kan gitu. Oke, kita langsung aja ya Pak Haji ya. Oh siap, mangga. Langsung ke tempat-tempat Lokasi, yang menurut Pak Haji ya paling mistisnya paling kuat nih. Ya siap. Iya. Mangga. Siap teman-teman, kita ditemani oleh Pak Haji, salah satu kuncen Pabrik gula. pabrik gula nih teman-teman. Kita langsung ke lokasi aja ya. Siap.